Shalom semuanya, apa kabar? Saya yakin setiap kita punya kabar yang luar biasa. Dan saat ini teman-teman saya ingin membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua dengan judul mengucap syukur. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama teman-teman dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi aku juga. Nah, kalau kita perhatikan kata mengucap syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti berterima kasih kepada Allah. Nah, saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah berhenti untuk terus mengucap syukur. Apapun yang terjadi saat ini teman-teman, terus mengucap syukur. Apapun keadaan kita, teruslah mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Nah, makanya kata mengucap syukur itu jangan hanya di perkataan, tapi hati kita tidak pernah bersyukur. Itu sama saja tong kosong nyaring bunyinya. Justru kitab Amsal mengatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya hati kita harus dipenuhi dulu dengan rasa syukur kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata dengan mulut kita, terima kasih Tuhan. Sehingga dalam perkataan kita, mulut kita penuh dengan rasa syukur di hadapan Allah. Ketika hati kita penuh dengan rasa syukur. Dan kita perhatikan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kata dalam segala hal ini, kalau kita belajarnya sama-sama, dalam keadaan apapun Tuhan itu ingin kita tuh terus mengucap syukur. Dalam keadaan seperti apa, dalam segala hal seperti apa. Ketika kita lagi sedih, kita harus mengucap syukur. Ketika kita lagi senang, kita harus mengucap syukur. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita harus mengucap syukur. Ketika kita sedang mengalami kesulitan pun, kita harus mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, makanya kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini sangat luar biasa bagi kita semua. Kenapa? Kita tahu memang surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, tapi ini juga perintah bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini untuk tetap terus mengucap syukur. Nah, makanya pasti akan timbul pertanyaan, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama harus kita tahu, kita ini adalah anak Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, kita sama-sama pelajari, karena kita anak Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya, yang mimpin kita saat ini siapa? Kedagingan kita atau Roh Allah yang ada dalam hidup kita? Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, otomatis kita sebagai anak Allah, status kita harus melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, makanya yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kita anak Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik-baik dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan itu di situ ingin kita tuh terus mengucap syukur. Karena itu perintah, memang itu perintah, memang itu surat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, tapi itu juga adalah perintah bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, teman-teman. Makanya jangan pernah berhenti mengucap syukur. Apapun yang terjadi, memang sulit untuk mengatakan mengucap syukur ketika kita lagi sedih. Memang sulit untuk kita mengatakan mengucap syukur ketika kita sedang mengalami masalah. Tapi tidak ada alasan dalam kehidupan kita, teman-teman, untuk kita berhenti mengucap syukur. Apapun yang terjadi, senang, sedih, sukacita, masalah, kita tetap memiliki keputusan untuk mengucap syukur. Karena itu perintah Tuhan. Dan makanya yang pertama tadi, mengapa kita mengucap syukur? Karena kita anak Tuhan. Yang kedua, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, karena itu kehendak Allah. Makanya kita baca baik-baik dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ Tuhan mau, itulah kehendak Allah. Nah, makanya kata kehendak itu memiliki arti keinginan Allah. Nah,
Ternyata Allah itu ingin kita sebagai anak-anak Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Makanya kalau kita tahu status kita sebagai anak, kita pasti lebih mengutamakan perintah Tuhan. Kita pasti lebih melaksanakan maunya, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan oleh sebab itu teman-teman, yuk kita mengambil keputusan saat ini untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, satu contoh, saya akan memberikan cerita ilustrasi teman-teman. Ada seorang anak yang setiap hari dia itu ke sekolah jalan kaki. Ya, dia hidup dari keluarga yang sederhana. Nah, terus dia lihat nih anak ini lihat nih teman-temannya semua naik sepeda ke sekolah, tapi dia sendiri jalan kaki. Dia ngeluh, aduh jalan kaki. Dia datang sama papa mamanya, "Mah, Pa, aku minta sepeda dong sama seperti teman-teman. Aku capek, aku ngeluh tiap hari ke sekolah jalan kaki, capek banget." Terus mamanya nih bilang nih, "Nak, harus terus mengucap syukur. Apapun yang kita miliki harus tetap berterima kasih kepada Tuhan." Tapi si anak ini bilang, "Enggak Ma, aku capek, aku pengen sama seperti teman-teman naik sepeda." Nah, keesokan harinya mamanya tuh ngajak anaknya ke rumah temennya yang punya anak itu duduk di kursi roda. Nah, ketika si anak ini datang ke rumah teman mamanya dan lihat anaknya itu duduk di kursi roda dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang sukacita, dia bingung dong. Nih anak kok bisa sukacita? Kok nih anak bisa bahagia duduk di kursi roda? Terus dia tanya nih sama nih anak, "Kamu kok bisa bahagia duduk di kursi roda?" Terus temannya ini, si teman mamanya ini punya anak ngomong gini, "Ya, aku bersyukur kepada Tuhan. Walaupun aku tidak bisa jalan, walaupun aku duduk di kursi roda, tapi aku percaya Tuhan Yesus sampai hari ini memelihara kehidupan saya. Makanya saya lihat, walaupun saya tidak bisa jalan, tapi saya bisa menikmati anugerah kehidupan ini dalam Yesus Kristus." Wah, ketika nih anak dengar perkataan anak dari teman mamanya ini, dia heran. Dan anak ini mulai sadar teman-teman. Dia sadar dia ternyata lebih sempurna Tuhan berikan. Tapi dia mengeluh kenapa? Karena melihat keadaannya yang terus berjalan kaki ke sekolah. Nah makanya hari ini teman-teman saya ingin memberikan kesimpulan. Yuk jangan pernah ngeluh. Memang saat ini kita sedang mengalami masa-masa pandemi. Kita sedang mengalami namanya goncangan, tapi jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa dalam kehidupan kita. Kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, bahkan Tuhan pengen kita mengucap syukur dalam segala hal. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama lakukan. Supaya apa? Firman ini tergenapi dalam kehidupan kita, dan kita akan punya rasa syukur di hadapan Allah. Dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatunya. Dan hari ini teman-teman, yuk sama-sama kita lakukan. Firman ini buat saya dan buat setiap kita supaya kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Dan kata kunci yang harus kita lakukan hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Jangan lupa, sampai berjumpa lagi dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.